Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim wa lillahi mulku samawati wal ardh wa kana Allahu 'azizan hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim taslima. Ya ayyuhal kiram, usikum nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim, wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Sadaqallahu al-azim. Ya masuk yang berbahagia, tentu kita merasakan syukur yang sangat mendalam atas kurnia Allah Subhanahu wa taala, atas segala nikmat, segala kesehatan, iman serta keluangan waktu sehingga kita diberikan Allah kesempatan untuk menghadiri majelis yang berbahagia ini, majelis penuh keilmuan yang di dalam kita juga zikir pada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan ayat Al-Qur'anul Karim, menguap dan melihat value nilai daripada Al-Quran dan Sunnah sehingga menjadi cahaya dalam hati kita. Jika iman, Quran dan Sunnah menyatu di dalam hati, maka akan bisa menjadikan diri kita dengan cahaya kehidupan kita. Dan sebagaimana bulan, ketika bulan mendapatkan cahaya dari matahari, maka cahaya bisa memantul dulu pada kegelapan malam menjadi sebuah irsyad, menjadi sebuah tanda cara manusia menempuh jalan-jalan kegelapan menjadi terang benderang di bulan purnama. Oleh karena itu, salawat dan salam juga kita aturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kepada kita nilai sunnahnya, qudwahnya, uswahnya, sehingga beliau merupakan satu-satunya cara hidup kita untuk menggapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang berbahagia, ada satu kitab yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seorang ulama besar abad ke-13. Dia adalah murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ada satu pertanyaan dari muridnya, manakah yang lebih baik? Apakah seorang penempuh sufistik, tasawuf, ataukah seorang penempuh fikih? Gitu ya. Ini pertanyaan yang saat itu pertanyaan memang memiliki nilai dan bobot, karena puncak friksi pemikiran pada saat itu terjadi, sehingga di dalam kitabnya itu saya manusia menyatakan bahwa seorang faqih itu akan lebih baik, akan lebih dipercaya, karena dia tidak akan tersesat, karena dia memiliki bermacam ilmu logika yang kuat berdasarkan Quran dan Sunnah. Tetapi seorang sufistik, jika dia tidak memahami Quran dan Sunnah, gampang digelincirkan oleh setan iblis sekalipun. Oleh karena itu, dari beliau fikih, seorang penempuh fikih, seorang faqih lebih baik daripada seorang sufistik. Kira-kira seperti itu gambaran. Oleh karena itu kita harus semangat, ya. Nilai ilmu yang paling penting dan mutiara tentang berlian yang ada dalam kehidupan kita adalah ilmu fikih, bukan ilmu yang lain. Karena setiap kita cara beribadah, ya, cara kita menempuh perjalanan keimanan kepada Allah dan Rasulnya, maka fikih itulah yang mengantar kita menjadi berbobot dan bernilai. Orang yang tidak paham fikih beribadah sangat berbeda dengan orang yang punya ilmu, seorang alim, seorang ulama yang beribadah bagaikan matahari dan sinar matahari dan bulan atau bintang-bintang.
ketika ulama beribadah dia bagikan matahari, ya, seorang alim beribadah bagikan sinar matahari, tapi seorang alim, ya, seorang penyemangat, orang yang semangat dengan ibadahnya bagikan bulan atau mungkin bagikan sinar bintang, ya, redup-redup aja gitu ya. Ekon Allah jamaah salat subuh berbahagia, ya, bagaimana di dalam setiap program fikih ini ada 3 hal, ya, marhalah. Pertama kita belajar ilmu-ilmu yang menopang fikih, yang kedua nanti kita belajar fikihnya, kita bermalam, yang ketiga itu Bapak mungkin dan harus terprovokasi sehingga banyak pertanyaan yang timbul, ya, baik dalam kajian ini maupun atau mungkin problematika yang lainnya yang di luar konteks pembicaraan. Tapi berbahagia, mari kita nikmati kajian usul fikih. Dalam usul fikih mungkin saya akan coba konsentrasi di usul fikih ini beberapa pertemuan, nanti kita kembali kepada usul hadis, ya. Di dalam usul fikih hal yang sangat menentukan dalam memahami, ya, berbagai macam narasi dan literatur fikih, yaitu dengan sebuah kajian yang namanya yaitu formula kebahasaan, ya, formula kebahasaan di dalam usul fikih. Karena ketika kita membuka Quran, kita membuka hadis, berbagai macam bahasa yang nggak mungkin kita pahami kalau belum ada struktur ilmuannya, gitu ya. Nah, oleh karena itu ada yang namanya qawaidul lugah bil usul fikih, ya. Nah, dalam kajian ini adalah qawaidul lugah. Nah, di dalam kitab-kitab usul fikih ada 10 hal, ya, yang terkait dengan masalah al-lughawiyah, ya. Dan hari ini kita akan mencoba memperdalam satu yaitu yang pertama adalah al-amr, perintah, amr atau perintah, ya. Yang kedua nahi atau larangan, kalimat amr yang bersifat larangan, ya, misalkan kulu wasrubu wala tusrifu wala, kulu wasrubu itu amr, tapi wala tusrifu itu nahi, ya. Ada amr, ada nahi. Kemudian ada takwil, ya. Misalkan ayat Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang boleh menyentuh Al-Quran kalau orang yang disucikan, ya. Maknanya apa? Kalau maknanya harus suci dari wudu dan ada sebesar dan ada sekecil, ya. Para ulama berpendapat tentang masalah takwil. Takwilnya di situ bukan manusia, tapi mutahharun di situ adalah malaikat yang dijaga kesuciannya, untuk menjaga Al-Quran. La yamassuhu illal mutahharun. Kemudian nasih itu artinya ayat-ayat atau kalimat yang menghapus hukum sebelumnya, ya. Misalkan dalam sebuah hadis yang masyhur, ya, karena yuharrimu ziarah fil kubur wal an, ya. Dulu saya, ya, mengharamkan orang berziarah kubur. Al-an sekarang fasuruha, ya. Ziarah ke dalam kuburan. Fa innaha alamatul akhirah, karena di dalam kubur itu ada tanda-tanda tentang akhirat, ya. Nah, kalimat wal ana fasuruha itu menunjukkan nasih, ya, menunjukkan nasih. Kemudian yang berikutnya yaitu mantuk dan mafhum. Ada kalimat yang memang jelas, ada yang bisa dipahami ketika ada berbagai macam kalimat-kalimat lainnya, ya. Jadi ada yang mantuk dan ada yang mafhum. Kemudian ada muqayyad dan mutlak dan muqayyad, ya. Ada kalimat yang mutlak pengertiannya,
Ada yang bisa digapai ketika ada bagian-bagian lain yang mengikat, ya. Ada bagian-bagian yang lain yang mengikat. Kemudian berikutnya adalah mujmal, ya. Mujmal yang bersifat global, ya. Ada yang bersifat mujarrad, ada yang bersifat ikutannya, ya. Ada yang bersifat ikutannya, ya. Dan berikutnya mungkin ada khas, takhsis dan mukhasis. Jadi semuanya itu kalau kita lihat di dalam kitab usul fikih ada 10. Jadi tapi hari ini kita coba untuk mengungkapkan satu kaidah saja, ya, karena memang waktu, ya, yaitu al-amr, perintah. Di dalam usul fikih ada dua golongan terkait dengan dua kaum ulama usul fikih. Yang pertama al-aslu, ya, fil amr dan wujub. Asli dari sebuah perintah itu adalah sebuah kewajiban, ya. Aslinya sebuah kewajiban. Asli daripada, jadi setiap perintah, kalimat perintah fil amr di dalam Quran maupun dalam hadis, dia merupakan perintah kewajiban yang harus dilaksanakan. Itu kan jelas, ya, yang harus dilaksanakan. Kemudian yang kedua, golongan kedua, al-aslu fil amr lin nadab, ya, asli daripada kalimat fil amr dalam Al-Quran dan Sunnah itu bukan kewajiban tapi anjuran, ya, anjuran, ya. Sehingga kecuali sudah ada kemungkinan kewajibannya, tapi bukan jelas. Jadi ada dua pendapat. Sekarang kita coba lihat bentuk kalimat-kalimat perintah yang menunjukkan kewajiban, ya, yang menunjukkan kewajiban. Di dalam logo ada 5 bentuk, ya, sebuah kewajiban. Yang pertama ya fil amr itu sendiri, ya, kudu wasrobu itu fil amr, ya, makan dan minumlah, ya. Jadi makan minum itu kewajiban, ya, bukan karena untuk meneguhkan kehidupan, menguatkan tenaga, ya, menyambung nyawa dan sebagainya. Makanya makan itu sebenarnya buah kewajiban, ya. Nah, kemudian itu adalah yang kedua, setelah fil amr itu dalam bentuk lain fil mudhari. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kalimat yang terjadi sekarang dan akan datang, ya. Sekarang dan akan datang, ya. Fi'il mudhari itu bukan kalimat perintah, tapi bersifat khabar yang dilakukan pada sekarang atau yang akan datang. Dalam Al-Quran contoh fi'il mudhari itu yang bersifat amr, ya. Wal yasta'fafu bil bayyinati, ya. Dalam kalian ketika umrah haji melakukan tawaf, ya. Wal yasta'fafu itu menunjukkan bukan kalimat fil amr. Wal yasta'fafu, ya. Itu merupakan fil mudhari. Tetapi maknanya adalah kewajiban, karena setiap tawaf itu rukun. Ketika orang berhaji atau berumrah, rukunnya adalah tawaf, ya, tawaf, ya. Tetapi bentuknya fil mudhari. Kemudian yang ketiga, ya, dari bentuk fil amr ini, ya, kalimat kerja itu adalah isim, ya, isim. Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza hadaitum. Ayat seperti itu dan Al-Maidah ayat 2. Yang artinya hendaklah hati-hati kalian, atau selalulah kalian menjaga diri kalian. Alaikum anfusakum itu merupakan, walaupun diisim anfusakumnya, tapi dia perintah untuk selalu menjaga ketakwaan. Mandal la yadurrukum mandalla, tidak akan memudaratkan kamu
orang yang akan hisab kamu. Ada itu ketika Anda sudah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itu. Kemudian yang keempat masdar. Ya, ini sebenarnya nahu sorof ya, tapi ya tetap kita akan buka juga ya. Cuma orang pesantren ya, tapi ya kita harus paham juga ya. Masdar itu kata kerja dasar ya, kata kerja dasar ya. Seluruh kata kerja berasal dari masdar ya. Misalkan ihsanan ya, hasanah ya, ihsanan ya, misalnya kalimat sin nun dasarnya adalah ihsan. Nah, dalam Al-Qur'an ada kalimat yang bersifat masdar tapi dia perintah. Wa bil walidaini ihsana. Ya, wa bil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua kalian hendaknya, kalau dalam terjemahannya ihsana, berbuat baik. Tetapi maknanya sebenarnya bukan sekedar anjuran, tapi dia perintah. Berbuat baiklah. Wa ahsinu bil walidain, maknanya sendiri. Yaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi nggak boleh berbuat buruk, jahat kepada orang tua. Ya. Nah, kemudian yang bentuknya perintah yang terakhir khobar. Khobar itu jumlatul kalimah yang bersifat khobar, yang bersifat cuma mengabarkan, tapi maknanya perintah. Contohnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ ada enggak? Sumu, kalian berpuasa lah, kan enggak ada. Tapi dia maknanya khobar. Ya, wahai orang beriman, diwajibkan bagi kalian kutiba, bagi kalian ya, berpuasa sebagaimana telah diwajibkan puasa pada orang-orang terdahulu agar kalian bertakwa. Itu khobar. Gak ada fi'il amrnya, tapi dia perintah. Ya. Tapi yang berbahagia, ini banyak puasa ungkapin, ada waktu juga ya. Ya kita coba di bulan depan kita sambungkan ya, yang lebih detail daripada fi'il amr, karena banyak persoalan dan banyak yang harus kita pahami, karena dia merupakan kerangka dasar dalam pengambilan keputusan dalam fikih ya, usul fikih. Mari kita coba untuk membuka fikihnya dalam kitab Bulughul Maram ya, dalam bab itu. Kemarin kalau nggak salah sudah hadis yang ke-33, sekarang kita coba hadis yang ke-34 ya. Kalau kemarin masih terkait dengan SOP dalam berpuasa, maka pada kesempatan ini mungkin ada perintilan, ada hal-hal yang lain-lain sehingga menyempurnakan wudhu itu ya. Tapi ini sangat berguna karena kita akan selalu menghadapi persoalan ini, dan telah diatur dan telah diaturkan, kita diberikan oleh Rasulullah SAW bagaimana berbuat ya. Ya, mari kita nikmati hadis yang ke-34. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, telah berkata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza staiqadha ahadukum, jika kalian bangun ya, salah seorang di antara kalian, min manami, dari habis tidurnya, wal yantansir salafan, hendaknya kalian menghirup air ke dalam hidung 3 kali. Fa inna syaitan, karena setan itu
Jadi itu ala bermalam atas khaysuri, atas lubang hidungnya. Ikhwan fillah, hadis ini muttafaqun alaih. Ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Tentu karena dia diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, maka dia statusnya memang sahih. Jadi kita tidak lagi memperdebatkan statusnya dan sebagainya. Lalu maknanya seperti apa dari hadis ini? Yang pertama, maknanya adalah memang sesuai konteks kaum Zahiriyah, ya, termasuk Ibnu Hazm, ya, beliau adalah kaum Zahiriyah. Jadi ada mazhab Zahiriyah, sebelumnya terkenal mazhab 4 mazhab ini, sebelumnya yang terkenal malah justru kaum Zahiriyah, ya. Mereka menyatakan hadis ini menunjukkan setiap bangun, ya, kita diwajibkan, ya, untuk memasukkan air ke dalam hidung dan membersihkan hidung, ya. Karena setan itu bermalam di dalam hidung, ya. Jadi setan mengendalikan kita dengan cara dia, ya, melakukan pengendalian atas hirupan oksigen, ya. Jadi oksigen itu kalau ketika coba Bapak perhatikan kalau Bapak ngantuk, ya, Bapak ngantuk, maka pada saat kita, mohon maaf ya, ngupil gitu ya, misalkan itu ngantuknya langsung. Ya, jadi kalau aku subuhnya, siapa yang ngantuk saat ini, coba deh, dicoba. Kalau ngantuk, ya, keluarkan kotoran dalam hidung, ya. Karena memang setan bekerja dengan cara seperti itu, ya, dengan cara seperti itu, ya. Ya. Jadi kepada filarahullah, makna dalam hadis ini setiap tidur, ya, justru pada saat puncak ketika kita sedang tidur, maka setan memang bermalam. Jadi jangan sampai kita punya, di sana ada pohon beringin, seru gitu ya. Jadi setan itu bukan di situ, Bapak. Setan itu di dalam hidung kita, ya, yang mengendalikan tidur kita, pola tidur kita, sehingga kita tidak bisa bangun malam, ya, tidak bisa bangun malam waktu yang tidak cukup, ya, hirupan udaranya yang tidak cukup. Tapi ketika kita bangun, ya, tentu dengan adab alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur, ya. Kemudian kalau bisa baca ta'awuz, karena ketika baca ta'awuz langsung buyar. Kalau yang terakhir ya yang ini, fal yang tanzil salatan, ya, kemudian menghirup air ini. Makna yang kedua, hadis ini menunjukkan berwudu, ya. Nah, karena dia terkait dengan berwudu, yang ketika kita belajar sebelumnya itu di hadis Utsman bin Affan itu menghirup hidung itu enggak ditunjukkan 3 kali kan, ya, cuma sekali kalau nggak salah ya. Nah, di hadis ini menghirup hidung itu harus 3 kali. Itu sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, sehingga saya tetap, walaupun hadis Utsman itu cuma menunjukkan sekali, tapi saya melakukannya 3 kali. Karena hadis lain yang juga sahih riwayat Bukhari dan Muslim, ya, itu 3 kali. Ya. Wal yang tanzil salatan fa inna syaitan yabitu ala fasumi. Ya, karena setan itu bermalam di dalam hidung. Ya. Kemudian hadirin yang berbahagia, hadis berikutnya yang nggak kalah penting, ya. Ya, ini tuntunan Nabi, sehingga kalau kita ikuti tuntunan Nabi, kita menjadi orang yang sangat bersih, ya, orang yang sehat, ya, bersih sampai semua kotoran dalam hidung kita bersihkan. Itu yang kali pertama. Kemudian yang hadis yang berikutnya, hadis ke-35, wa anhu, maksud
dari Abu Hurairah. Karena hadis 34-nya wa an Abi Hurairah, tapi lapas dalam hadis 35 wa anhu, maksudnya juga dari Abu Hurairah. Ijastaiqadha ahadukum, jika kalian bangun ya, dari min naumihi ya, fala yakmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha salatan fa innahu la yadri aina batat yadahu, muttafaqun alaihi wa hadha lafzun Muslim. Idza istaiqadha ahadukum, jika kalian bangun daripada tidurnya, min naumihi fala yakmis, jangan mencelupkan yadahu fil ina'i ya, tangannya ya, yadahu fil ina'i, dalam bejana airnya, dalam embernya, dalam kolamnya, hatta yaghsilaha, sampai tangan itu dicuci ya, yaghsilaha, dicuci salatan, 3 kali ya, 3 kali. Fa innahu la yadri, karena sesungguhnya dia tidak paham, tidak tahu aina batat yaduhu, kemana perginya malam itu tangannya itu ya. Dia mungkin megang apa ya, apalagi dengan istri gitu ya, takutnya tangannya kesana kemari, dan supaya bersih dari segalanya, dari aktivitas malam dan sebagainya. Maka Nabi memerintahkan ya, memerintahkan kita fala yakmis, jangan dicelupkan ya, jangan dicelupkan. Yang pertama karena tangan itu kotor, walaupun dia mungkin ada yang menolak, kan saya nggak kemana-mana Ustaz ya, saya sendirian nggak pegang apa-apa gitu ya misalnya, tapi tetap tangan itu penuh dengan mikroba. Makanan yang terkena tangan sama makanan yang hanya udah pakai sendok itu berbeda ya, berbeda, efeknya berbeda, karena tangan itu dengan penuh mikroba. Maka Nabi menyatakan untuk ya, agar setiap kita bangun selalu mencucinya 3 kali ya, bukan di dalam mencelupkan air, mungkin berarti dengan cidukan. Kalau kita sekarang mungkin keran ya, mungkin keran, tidak ada masalah. Tapi pada saat di desa yang tidak ada keran, ya tidak air yang memancar gitu ya, maka tidak boleh kita habis tidur itu ketika kita melakukan tadi yang tansir 3 kali, menghirup, memasukkan air ke dalam hidung, atau mungkin berwudu, tidak boleh tangan itu langsung ke ember. Tapi dia harus dicuci dulu 3 kali baru melakukan yang lain, wudu atau memasukkan air ke hidung ya. Itu maknanya. Kemudian yang berikutnya di ke-36, wan Laqit bin Sabirah, Laqit ibnu Sabirah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asbighil wudu wa khallal bainal asabi wa balik fil istinsaq ila an takuna sha'iman. Ya. Akhraj al-Bar'an wa Sahih Khuzaimah wa li Abi Dawud fi riwayat yatawadda'ta wa matmid. Dari Laqit bin Sabirah, semoga Allah meridainya, qala, telah berkata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, Rasulullah bersabda ya, asbighil wudu, hendaknya kalian menyempurnakan wudu. Asbighil wudu ya, asbigh, ini perintah ya, perintah kata amr, makanya nama amr tadi kita pelajari. Asbighil wudu, hendaknya kalian menyempurnakan wudunya ya. Kenapa begitu? Di dalam beberapa riwayat para ulama, setiap seorang muslim ingin berwudu, maka sepasukan bala tentara setan berupaya untuk ya, mempengaruhinya
dan menyesatkannya dengan tidak menyempurnakan wudunya. Ya. Berapa kali Nabi menambah para sahabat Nabi yang belum paham sampai Anda belum membasahi mata kaki. Oleh karena itu ada ulangi lagi sampai dilihat Nabi gitu ya. Sampai segitunya Nabi itu memperhatikan wudu sahabat-sahabatnya. Ya. Sampai kemudian Nabi bersabda asbigul wudu. Hendaknya kalian menyempurnakan wudu. Wa khalil bainal asabi'. Kemudian diselah-selahlah ya, di antara selah-selah jari. Ya. Jari itu kan kadang-kadang berwudu begitu aja. Bisa jadi ini nggak kena air Bapak-Bapak. Ya. Di ujung-ujung sini nggak kena air. Tidak terbasahi. Makanya sampai Nabi ya, setelah di awal-awal memerintahkan menyempurnakan wudu sampai detailnya. Ya. Wa khalal bainal asabi' ya, diselah-selahkanlah di antara jari-jari. Wa baligh fil istinsaq ila an takuna sha'iman. Dan juga kalian bersemangatlah di dalam ya, di dalam berwudu, di dalam berkumur. Ya. Kecuali kalian ketika dalam posisi saum, ya, karena saum itu kan nggak ada makanan, ya, tidak ada makanan yang masuk ketika nggak saum berarti makanan apa ada di dalam mulut kita, mungkin sesatnya menyebabkan tidak sempurnanya hubungan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Akhrajahul arba'ah, dikeluarkan dia dalam imam yang 4 yaitu Imam Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Wa sahabul Khuzaimah, kemudian juga disahkan oleh Ibnu Khuzaimah, oleh Abu Dawud beriwayat di dalam riwayat Abu Dawud ditambahkan idza tawadda'ta famadmid. Ya, jika kalian berwudu ya. Famadmid ini artinya memasukkan ke mulut, kemudian di mulut itu enggak sekedar masuk kemudian dibuang, enggak, tetapi di kumur-kumur itu dikotok-kotok di dalam lidah, kotok-kotok sampai enggak ada lagi sisa makanan ya. Tawaddo famadmid, maksudnya izat tawaddo famadmid, jika kalian berwudu maka berkumur-kumurlah yang keras, yang semangat. Kecuali benar di dalam berkumur sampai Nabi ya menjelaskan agar berkumpul dengan yang kuat ya. Di dalam hadis yang lain, wa Utsman radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqallil liyahtahu fil wudu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyela-nyela air di dalam jenggotnya. Liyahtahu di dalam jenggotnya, fil wudu dalam wudu. Akhraj Tirmizi wa Ibnu Khuzaimah. Ya. Dia dikeluarkan oleh Tirmizi dan disahkan oleh Ibnu Khuzaimah. Jadi benar-benar ada perintilan yang harus kita pahami ya. Memasukkan air ke dalam hidup, berkumur-kumur ya. Kemudian juga untuk sebuah sempurnanya juga menyela-nyela air ke jari-jari dan juga menyela-nyela air ke jenggot. Ya. Jenggot dibasahi ya. Bisa jadi jenggotnya panjang gitu ya, cuma selintas di sini, sehingga akibatnya di dagunya itu nggak sempurna. Jadi kenapa di jenggot itu harus di sela-sela air juga supaya air itu meresap ke dalam kulit, seluruh kepala terbasuh. Maksudnya seperti itu. Kita lanjut di Nah, hadis ini menunjukkan, hadis sesudah ini menunjukkan tentang bagaimana Nabi itu sangat efisiensi di dalam melakukan wudu, ya, tidak membuang-buang air yang berlebihan. Ya. Dan sebuah riwayat Wa'an Abdullah bin Zaid qala, dari Abdullah bin Zaid telah berkata beliau, innan nabiyya
utiya bisulafai muddin wajala yatluju jira'aini akhraja Ahmad wa Ibnu Khuzaimah. Sesungguhnya Nabi Zaid berkata, inna nabiyya utiya, pernah diberikan bisulafai. Sulah ya, kalau sulfa itu sepertiga, kalau sulfai 2/3. Ada airnya itu ya, sulfai ya daini misalkan air itu menunjukkan 2. Sulfai artinya 2/3. Muddin itu air dua tapak ini mud. Jadi kalau satu tapak itu 1 mud, 2/3 berarti ya biar nggak tumpah mungkin ya kurang ya, setengah lebih ya. Pernah diberikan air seukuran 2/3 mud. Faja'ala yadluku jira'ain. Tapi Nabi kemudian berwudu ya, yang dilihat yang namanya wudu air yang banyak mengambil air apa? Ya ini tangan. Ya. Maka Nabi membasuhkan tangannya dengan air yang 2/3 mud itu, masa air bukan 1/2/3 mud. Itu pun dilakukan oleh Nabi, menunjukkan Nabi itu sangat efisiensi di dalam berwudu, ya, tidak membuang-buang air yang begitu banyak. Kemudian dari hadis yang 39, anna ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu bi udhunayhi ma'an ghairal ma'il ladzi akhadha bi ra'sihi. Akhrajal Baihaqi wa huwa 'inda Muslim min hadil wajhi bil lafdh wa masa bi ra'sihi bima ghairi fadli yadayhi wa huwa al-mahfuz. Darinya, maksud dari Abdullah bin Zaid ini, annahu ra'a, sungguhnya dia pernah melihat Nabi ya'khudhu li udhunayhi, memegang tangannya ma'an dengan air ghairul ma'il ladzi akhraja li ra'sihi. Jadi artinya kalau di hadis Utsman itu kan cuma sekali langsung kan gitu ya. Tapi dia pernah juga melihat Nabi itu bukan secara mengambil lagi ke kuping, ya, ke kuping. Jadi nggak sekali bilas langsung ke ini sebagaimana di awal kita belajar, tapi di dalam hadis ini Nabi mengambil air lagi kemudian langsung ke kuping. Ya. Lalu maka terjadi ta'arudun ya Ustaz, jadi benturan dalil dong kan gitu ya. Sekarang kita coba melihat dari sisi ketika terjadi ta'arud dalam usul fikih ada 3 cara. Ya, yang pertama dengan cara tarjih, menggugurkan satu dalil dengan melihat statusnya nasib dan mansubnya atau mungkin yang lainnya, ya. Nah, yang kedua kompromi. Bisa nggak dalil itu dikompromikan? Mungkin ada penjelasan yang kadang-kadang sahabat Nabi melihatnya parsial, ya. Itu artinya harus ada beberapa dalil yang menunjukkan qarinah tertentu, yang menunjukkan dasar untuk pengambilan yang lainnya. Nah, karena hadis ini kalau dilihat statusnya hadis Utsman riwayat Bukhari dan Muslim, ya, lihat status hadis Utsman yang kita pelajari itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tapi hadis ini tidak dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, ya. Walaupun ada disebutkan bahwa inda Muslim min hadil wajib bilardin wa masali ra'si biman ghairu fatin yadahu, ya, wa huwa al-mahfuz. Dia dikeluarkan oleh Baihaqi. Tapi dalam hadis Muslim yang lain memang disebutkan bi ra'si bima'in ghairu fatin yadain, ya. Tapi karena dia ada wajib pertama Bukhari dan Muslim, ya. Sedangkan di sini riwayat Baihaqi dan ada tambahan dari Muslim, ya. Saya lebih cenderung hadis yang diriwayatkan oleh Utsman, Bukhari dan Muslim.
Tapi kalaupun bapak mau mengambil air lagi di luar konteks yang telah kita pelajari di awal, itu tidak ada masalah. Artinya tidak menggugurkan keterangan hadis-hadis sebelumnya. Ya. Ada yang mengkompromikan hadis ini tatkala air yang sudah dipakai buat rambut itu sudah berkurang airnya. Ya. Yang dirujuk tidak mencukupi karena di dalam hadis sebelumnya kan Nabi menggunakan air yang sedikit. Jadi ketika menggunakan air sedikit dan dirasa untuk ikhtiar supaya cukup air untuk membasahi, boleh mengambil lagi. Tapi kalau tangannya masih kelihatan masih ada air banyak dan masih basah, tidak ada masalah. Tapi ketika tangannya atau mungkin kalau dia pakai sorbannya gitu ya, menyebabkan air sudah tidak ada, maka ambil air lagi. Komprominya seperti kayak di hadis ini. Kita lanjutkan supaya kita bisa tuntaskan terkait dengan masalah wudhu ini, dan kita besok di bulan depan bicara tentang sholat ya, bicara dengan sholat. Dan hadis ke-40 wa Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati ya'tuna yawmal qiyamah ghurran mu'ajjalin min athar al-wudu wa man istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al muttafaqun alaihi wa lafdhu Muslim. Ya. Diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah telah berkata beliau, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati, sesungguhnya umatku itu nanti ya'tuna yaumal qiyamah, datang pada hari kiamat ghurran mu'ajjalin, sangat bercahaya anggota wudunya ya. Min atharil wudu, karena bekas wudunya. Jadi kalau kita berwudu ya itu bercahaya Bapak. Walaupun kita lihat sekarang tidak ada apa-apanya, tapi nanti dia yaumul qiyamah dia bercahaya dan Nabi bisa mengenali umatnya. Ya. Yang lain, umat yang lain tidak ghurran mu'ajjalin karena disebutkan ya ummati, umatku. Jadi umat yang lain tidak ada. Ya. Min atharil wudu wa man istata'a minkum, maka barang siapa di antara kalian yang berkeinginan ayyudila, untuk memperpanjang cahayanya ghurratahu walayaf'al, maka lakukan. Ya, artinya kalau di dalam rukunnya itu kan sampai siku ya, terutama dilakukan di tangan dan di kaki. Ya. Hadis ini terutama di tangan dan di kaki. Di tangan ketika rukunnya hanya sampai siku, kalau kita sampai ke ya ujung pangkal lengan kita ya, itu boleh. Ya, boleh menambah. Atau ketika kaki sampai mata kaki tapi kita sampai ke betis gitu ya, itu boleh. Karena dia akan mencahayakan itu semua ya. Oke, berikutnya hadis yang lain di hadis 42, wa Nabi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tawaddatu fabda'u biyaminikum, ya. Jika kalian berwudu, hendaknya dimulai dengan yang kanan. Jadi yang kanan dulu baru yang kiri. Karena di hadis Utsman ya, ketika kita belajar ya, sudah dijelaskan juga tentang yang kanan dulu. Di hadis ini juga yang lain ya. Sehingga orang yang kenapa hadis ini muncul? Karena ada orang yang punya paham telinga harus lepas dari tangan, dan oleh yang telinganya yang kanan dulu baru telinga yang kiri ya. Berikutnya hadirin ya. Wa Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wa masaha binasiyatihi wal imama wal faid akhraj Muslim.
Hukumnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berwudu dengan menyeka ya, binasiyatihi ya. Ada yang menyatakan itu kaos kaki. Wa ala imamah, dan juga mungkin imamah itu ya ikatan kain yang diikat di kepala ya, ikat kepala. Wal khuffain, dan juga sepatu. Jadi ketika berwudu, walaupun ketika kita pakai yang tidak dilepas-lepas ya, pakai imamah nggak dilepas gitu ya, kayak mungkin di Ponorogo gitu ya, selalu pakai gitu kan, sorban, imamah itu sorban, nggak perlu dilepas, cukup disesuaikan di imamahnya. Kalau ibu-ibu berwudu dalam perjalanan yang panjang dan tidak lepas-lepas jilbabnya, bisa di atas jilbabnya. Kalau bapak-bapak juga dalam perjalanan hanya pakai sepatu, ya tidak pernah lepas-lepas, cukup ya di atas sepatunya aja, ya disekat, nggak perlu dibuka. Ya. Maknanya seperti itu kalau berbagi. Yang penting coba kita lihat lagi hadis yang lain. Wa Jabir radhiyallahu anhu fi sifati hajjil Nabi qala ibda'u bima bada'a Allahu bi akhrajal nasi wa hadha al amr wa huwa inda Muslim bil abdul khabar. Ya. Dari Jabir, semoga Allah meridainya, di dalam sifat haji Nabi qala, beliau bersabda, ibda'u bima bada'a Allahu bi. Hendaknya kalian memulai dengan apa yang telah Allah mulai. Akhrajal Nasai, dikeluarkan oleh Imam Nasai, hakanya bilam dan amr. Ya. Hadis ini menunjukkan dengan tegas lafaz amr. Wa huwa inda Muslim bilam dan khabar, tapi dalam riwayat Muslim dengan makna khabar. Tadi sudah kita pelajari di awal ya. Ada fil amr itu bisa bersifat khabar, bisa juga bersifat fil amr itu sendiri. Di dalam hadis ini ibda'u menunjukkan perintah. Ya. Mulailah kalian bima bada'allahu bi, dengan memulai dengan apa yang telah memulai. Ya. Dalam hadis di awal fi sifat haji Nabi, di dalam sifat hajinya Nabi, tapi juga berlaku untuk semua, termasuk berwudu. Dalam haji apa? Inna Safa wal Marwa min sa'airillah. Ya kan? Safa dan Marwa itu syiar-syiar dalam haji. Oleh karena itu ketika kita pergi haji, ketika kita melakukan sa'i dari Safa ke Marwa, bukan dari Marwa atau di balik Marwa ke Safa, boleh. Begitu juga dari berwudu. Ya. Mulai awalnya dengan tangan ya, dengan tangan. Ya. Dengan tangan, tapi kemudian dalam Al-Quran itu kepala ya. Mulainya pakai tangan ya, kepala, dan berikutnya kaki ya, kaki terakhir. Itu ada empat kategori di mana nggak boleh saling silang, jadi berurutan. Jadi maknanya setiap proses berwudu, proses haji, proses sholat, semuanya harus dilakukan cara berurutan. Bagaimana Allah telah jelaskan, terutama yang dijelaskan Allah itu haji dan berwudu. Ya. Haji dan berwudu. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a liman lam yazkur ismallahu alaihi. Akhrajah Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah bi isnadin dhaif wa Tirmidzi an Syekh bin Zaid wa Syekh Da'bun qala Ahmad la yaqutu fihi syai'. Ya. Dari Abu Hurairah telah berkata, beliau telah bersabda Nabi, la wudu'a, tidak ada wudu, liman lam yazkur ismallahu alaihi, orang yang tidak membacakan ya, nama Allah kepadanya. Ya, diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah bi isnadin dhaif, hadisnya dhaif. Ya, wa Tirmidzi
an Sa'id bin Zaid wa bi Sa'id nahwu. Dalam riwayat At-Tirmidzi ada dua riwayat Sa'id bin Zaid dan juga Abi Sa'id. Wa qala Ahmad, dan berkata Imam Ahmad, la yathbutu fihi syai'. Hadis-hadis yang terkait dengan masalah ini tidak ada yang kuat, ya, suatu apapun. Ya. Jadi hadis-hadis apapun tidak ada yang kuat karena dhaif. Mari kita bahas terkait dengan masalah ini. Jadi hadis tentang membaca bismillah itu dhaif. Kedhaifannya pertama seolah-olah mendahului rukun. Padahal Al-Quran tidak menunjukkan rukun wudu itu dengan bismillah. Ya kan? Kalau dalam Al-Fatihah dalam sholat memang itu rukun. La sholat kan hadisnya mirip dengan hadis tentang membaca Al-Fatihah di dalam sholat. La sholat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Nah di hadis ini la wudu'a liman lam yazkur ismallahu alaihi. Jadi mempersamakan dalil itu ternyata di dalamnya tidak ada hujah yang kuat, rawi-rawinya dianggap dhaif dan tidak ada yang kuat oleh Imam Ahmad, ya. Oleh karena itu ya dia ta'aruf dengan firman Allah, ya. Seolah-olah ada hukum lain. Oleh karena itu didhaifkan oleh para ahli hadis, tidak diwajibkan kita bismillah. Tapi kalau kita membaca bismillah karena dia perbuatan baik dalam hadis yang lain, ya, itu boleh saja. Tapi menganggap ini rukun harus, itu tidak, ya. Oke, saya rasa itu walaupun ada beberapa yang belum, tapi ya secara garis besar sudah saya sampaikan. Semoga Bapak tidak puas dengan apa yang saya sampaikan. Bapak silakan bertanya untuk mengenapi digunakan kajian kita di pagi ini. Silakan. Ya. Terkait rukun wudu atau melaksanakan wudu itu, Ustaz, apakah kalau kita tidak sempurna seperti yang dalam hadis, sebagai contoh misalnya terutama dalam membersihkan hidung, misalnya masih ada orang, saya setelah melihat tuh kalau di hadis kan tadi kita menghirup kemudian mengeluarkan lagi gitu ya, tapi ada orang yang cuma basahin tangan masukin jarinya, ya. Terus kemudian juga ada misalnya pada saat membasuh kaki, orang cuma menyiramkan kakinya aja, tidak, sedangkan dalam hadis kan membasuh Sela-sela, ya. Seperti sela-sela juga. Nah, apakah jika tidak sempurna seperti itu, apakah membatalkan atau meniadakan wudunya sehingga bisa sholat atau gimana? Ya kalau tidak sesuai dengan terutama yang rukun, yang tidak disempurnakan, kan menyempurnakan wudu itu wajib asbihil wudu. Kalau hendaknya lah menyempurnakan sholat, menyempurnakan wudu. Di zaman Nabi ada sahabat Nabi juga, itu sahabat kan manusia juga seperti kita. Nah, ini ada hadis yang terkait dengan pertanyaan. Hadis ke-50, wa Anas radhiyallahu anhu qala ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan wa fi qadamihi mislu dzufri lam yusibhu al-ma' wa qala irji wa ahsin wudu'aka, akhrajahu Abu Dawud wa An-Nasa'i. Ya. Jadi Nabi pernah melihat seorang laki-laki dan dalam wudu di kakinya, ya, tidak terkena air sebesar kuku. Mata kakinya nggak kena air sebesar kuku, kan kecil deh, nggak kelihatan gitu lah. Tapi Nabi memperhatikan, ya, ini nggak kena air sampai Nabi mengatakan irji, kembali. Artinya nggak sempurna, kan? Kalau sholat nggak akan diterima, kan gitu ya. Oleh karena itu Nabi langsung memerintahkan irji, kembali, duduk lagi, gitu ya. Fa'ahsin wudu'aka, ya, fa'ahsin wudu'aka, ya, artinya berkualitaslah kalian di dalam wudu'mu, ya.
asbigil wudu. Jadi sudah dijelaskan oleh Nabi bagaimana menyempurnakannya itu. Sekurang kuku aja itu suruh kembali. Nah, kalau bisa kita punya anak perhatikan gitu ya. Karena kalau kita ada kakek-kakek gitu ya, kita ajari, kita kasih tahu. Kadang-kadang bukannya malah terima kasih, lu kurang ajar bukan? Malah dimarah-marah kan? Lu belum lahir tuh udah belajar kan gitu. Misalkan ya, bisa marah-marah dia kan? Ya, karena itu kalau masih muda ya, anak-anak kita, ya, lingkungan kita ada rumahnya, tolong gitu ya, diingatkan. Ya. Tapi kalau dia tua kan, lagi dapat belajar, merasa pernah, akhirnya yang timbul kegaduhan. Gitu ya. Ya. Oke, ada lagi yang terakhir bagus saya sesuai dengan makalah kita. Yang lain berubah, kalau ada yang bertanya. Ya. Oke, ibu-ibunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Sebenarnya agak abstrak ya Ustaz ya. Jadi apakah nggak lebih bagus kita langsung praktek di air gitu Ustaz, satu persatu wudhu kita lihat yang masih salah mana, jadi bisa kita langsung koreksi gitu. Cuma mungkin akan makan waktu ya. Jadi mungkin kan di YouTube banyak tutorial bagaimana wudhu yang benar gitu ya. Mungkin Ustaz bisa merekomendasikan salah satu link atau video yang bagus gitu ya, nanti disampaikan ke DM biar DM menyampaikan ke jemaah biar nanti kita bisa belajar dari situ gitu. Karena kalau dari nggak langsung praktek itu agak ya bayanginnya agak susah. Ya, tapi nanti boleh, nanti saya coba cari yang sesuai sunnah ya. Sesuai sunnah nanti saya kasih linknya. Kalau bisa ada grupnya nanti ya. Ada grupnya bisa disampaikan. Oke, ada lagi? Iya. Terkait pengaplikasian atau praktek wudhu itu sendiri. Jadi kalau kita melihat misalnya kondisional gitu Ustaz, kita di Indonesia ini misalnya tinggal di pegunungan yang ada air mancur, kan airnya banyak. Sedangkan tadi kasus Nabi mungkin airnya sedikit di gurun. Nah, kalau saya pernah dengar gitu Ustaz, jadi kalau misalnya dia hanya ingin menjaga wudhu aja, dia pakai yang paling ringan gitu, misalnya hanya sekali basuh atau ya yang sederhana gitu. Tapi kalau dia ingin sholat wajib atau yang 5 waktu itu, dia benar-benar sempurna banget, misalnya membasuhnya sampai 3 kali gitu. Nah, dalam pengaplikasian seperti ini gimana Ustaz untuk tanggapannya? Menurut saya berwudu itu nggak boleh punya punya marhala gitu. Oh, kalau nggak sholat wudunya hanya sekedar ya, karena kan setiap kita berwudu nanti punya asbigil wudu. Apakah dia buat sholat atau enggak? Karena wudu itu tidak saja untuk sholat, mau tidur berwudu. Nabi bahkan kalau misalkan ada beberapa hadis yang lain, ya, hadis yang lain nanti ada ya di sini juga, berhubungan dengan istri, ya, kemudian mau mengulang, ya, mengulang hadisnya ada tuh ya, mengulang bersihkan kelamin kan berwudu walaupun tanpa sholat, berwudu walaupun belum mandi, ya, belum mandi. Itu sholat ya, wudu itu banyak fungsinya, tidak sekedar ya, saya cuma menunjukkan tidak sekedar hanya untuk sholat, ya. Baik dia untuk, bahkan ada para ulama kayak Bilal itu orang yang tidak pernah nggak wudu, dalam setiap keadaan dia berwudu, batal dia berwudu, sehingga dia ditahan setelah wudu dia sholat. Ya, sholat wudu kan gitu ya. Itu menunjukkan kehebatan beliau sampai diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terompahnya didengar walaupun penduduk langit oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kehebatan cara berwudu. Ya. Para aulia Allah selalu menjaga suci kelahiran, air dan maupun batin dengan berwudu. Jadi saya nggak setuju kalau nggak sholat wudunya nggak disempurnakan gitu ya.
Yang kedua nanti sikap kita itu meremehkan pada saat kita berwudu sholat karena keburu-buru ya. Akhirnya oh iya cukup tampan deh gitu ya. Buru-buru sehingga memang setan itu ketika tadi sudah saya sampaikan, ketika seorang muslim berwudu, segerombolan setan itu, sepasukan setan itu berupaya untuk mengatakan dia untuk tidak berwudu sempurna gitu ya. Nah itu kan jadi boleh saja sebenarnya artinya kita jangan nggak kumur-kumur pun atau mungkin nggak cuci tangan ya. Cuci tangan telapak tangan gitu asal dia memenuhi empat anggota badan yang rukun ya. 4 itu udah selesai, udah sah gitu, saya sah. Tapi kalau kita ikuti sunnah ya, kita harus berwudu itu harus sempurna ya. Dan yang kita ikuti adalah Nabi cara berwudu yang paling baik, paling sempurna. Oke, itu ya jawaban saya. Oke, masih ada? Ibu-ibu masih ada pertanyaannya? Kalau nggak ada, saya tutup dengan satu hadis penutup dari kitab ini ya. Ma minkum min ahadin yatawadda wa asbagil wudu. Itu syaratnya. Tsumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati thamaniyah yadkhulu min ayyuha syaa rajahu Muslim wa Tirmidzi wa zada Allahumma ja'alna tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin ya. Dari Umar telah berkata, beliau telah bersabda Nabi, tidak siapapun di antara kalian ya, telah berwudu secara sempurna kemudian berdoa sesudahnya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Doanya di situ ya. Isyahadat doa. Illa futihat lahu abwabul jannah, maka dibukakan baginya ya pintu-pintu surga yang berjumlah 8. Surga itu pintunya 8 ya. Tapi seorang berwudu semuanya dibuka. Yadkhulu min ayyuhas syaa ya. Ia akan bisa memasuki di mana saja pintu itu yang dia kehendaki. Kemudian riwayat Imam Tirmidzi, Allahumma ja'alna tawabina wa ja'alna minal mutatahhirin. Para ulama tidak sepakat dengan doa ini karena menurut para ulama hadis doa ini rawinya enggak kuat gitu ya. Tapi ketika kita kan ada sebuah doa kita menambahkan pun tidak ada masalah ya. Tidak menambah tidak ada masalah ketika kita berdoa karena berdoa juga bagus ya. Ya Allah, jadikan aku orang yang bertaubat dan jadikan aku orang yang membersihkan diri. Itu doa yang terakhir. Jadi doanya boleh asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Udah yang di situ. Itu juga udah berlimpah ya, berlimpah ruah dengan pahala juga ganjaran. Apalagi ditambah Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin, itu akan lebih berlimpah. Oke, baik. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum